Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa dimanapun Anda berada, saya berharap Anda sehat dan tetap semangat dalam menjalani setiap kegiatan. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi tentang bagaimana sih menyusun laporan praktik kerja perpustakaan. Ini materi ini khususnya untuk mahasiswa Universitas Terbuka yang mengambil mata kuliah TKP. Perlu dipahami bahwa laporan praktik artinya adalah kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia secara daring adalah segala sesuatu yang dilaporkan berita. Jadi apa-apa yang Anda kerjakan itu dilaporkan dalam bentuk tulisan. Kemudian laporan praktik kerja adalah melaporkan segala sesuatu yang telah dikerjakan pada saat melakukan praktik. Ya, jadi apa sih yang Anda kerjakan? Nah, itu yang Anda laporkan. Laporkan di sini tentu saja melalui tulisan. Dan kemudian kegiatan pada praktik kerja perpustakaan adalah 4 kegiatan utama. Jadi kegiatan praktik perpustakaan itu ada 4 ya. Yang pertama, pengembangan koleksi. Ya, bagaimana cara Anda ketika praktik mengembangkan koleksi. Kegiatannya apa saja, itu yang perlu dilaporkan. Yang kedua adalah organisasi informasi atau pengolahan bahan pustaka. Bagaimana cara Anda untuk melakukan pengolahan bahan pustaka? Apakah itu bentuknya buku baru, ataukah mungkin jangan-jangan ada pengolahan bahan pustaka, artinya pengolahan ulang. Bisa aja kan terjadi seperti itu. Nah, itu yang dilaporkan. Jadi tidak mesti juga dalam pengolahan bahan pustaka sebenarnya buku baru ya. Kalau misalnya di dalam tempat lokasi Anda praktek mungkin pengolahan ya bisa aja terjadi. Nah, itulah yang dilaporkan. Bagaimana cara untuk pengolahan bahan pustaka. Yang ketiga adalah laporan layanan perpustakaan. Bagaimana cara untuk melayani di perpustakaan. Siapa yang dilayani. Dan kemudian yang terakhir, keempat, manajemen perpustakaan. Bagaimana sih cara untuk memanage mengelola perpustakaan. Nah, ini laporan prakteknya dibagi menjadi 3 bab. Itu yang bab pertama tentang pendahuluan. Bab kedua itu tentang hasil praktek perpustakaan. Bab tiga itu tentang penutup. Bagian pendahuluan itu berisi tentang latar belakang, tujuan melakukan praktek kerja. Ini harus ada ya di pendahuluan di bab 1 pendahuluan. Latar belakang pentingnya melaksanakan praktik kerja perpustakaan, khususnya dalam mencapai kompetensi yang diperlukan seorang pustakawan. Garis besar isi laporan dan hal-hal yang sangat penting dan menarik dalam pelaksanaan praktik kerja perpustakaan. Ini harus apa tuh ya? Sebaiknya ada sumber, sumber. Pasti pentingnya melakukan praktik kerja perpustakaan ini sebaiknya ada sumber. Dan kemudian tujuan melakukan praktik kerja itu apa? Tujuannya. Nah, ini biasanya usahakan uraian secara singkat maksimal 1 sampai 5 halaman. Oh, sorry, 1 sampai 1,5 halaman. Ya. Jadi hanya maksimal 1 sampai 1,5 halaman. Jadi nggak sampai 2 halaman. Kemudian bab 2, hasil praktik perpustakaan. Itu isinya merupakan inti dari laporan praktik, yaitu hasil yang Anda kerjakan pada kegiatan praktik kerja. Yakni hasil pengembangan koleksi, itu tugas 1 dan 2. Hasil pengolahan bahan pustaka, tugas 3, 4, dan 5. Hasil layanan perpustakaan, tugas 6. Dan hasil manajemen perpustakaan, tugas 7. Nah, ini diisi daripada bab 2, jadi hasil prakteknya. Harus ada terisi dalam laporannya itu ada hasil pengembangan koleksi, hasil pengolahan bahan pustaka. Seperti apa? Hasil layanan,
perpustakaan dan hasil manajemen perpustakaan. Nah, untuk ini kita pertelkan lagi ya. Untuk laporan pengembangan koleksi, ini kan dalam bab 2 ini kan ada 4 hasil ya, 4 hasil yang harus dilaporkan. Kita akan jelaskan satu persatu. Untuk laporan pengembangan koleksi, isi dari laporan pengembangan koleksi adalah yang pertama adanya pendahuluan. Ini tentang ringkasan dari pengertian pengembangan koleksi, kegiatan apa saja yang harus dilakukan dalam pengembangan koleksi secara singkat. Ini wajib ada sumbernya. Yang kedua, kegiatan apa saja yang Anda lakukan dalam praktik pengembangan koleksi beserta foto hasil karya Anda. Jadi yang pendahuluan itu ada semacam ringkasan pengertian pengembangan koleksi, Anda sumbernya, Anda mencantum apa tuh menuliskan itu wajib ada sumbernya. Misalnya pengembangan koleksi adalah bla 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 itu kan harus ada sumbernya. Dan kemudian kegiatan apa yang Anda lakukan pada saat melakukan pengembangan koleksi. Nah, harus diwajibkan foto ya, foto Anda sedang melakukan kegiatan tersebut. Dan kemudian laporan pengolahan bahan perpustakaan atau organisasi informasi. Isinya hampir sama dengan yang atas ya. Pendahuluan tentang ringkasan dari pengertian pengolahan bahan pustaka atau organisasi informasi, kegiatan apa saja yang harus dilakukan dalam pengolahan bahan pustaka secara singkat. Ini hal wajib ada sumbernya. Kemudian yang ke-B-nya, kegiatan apa saja yang Anda lakukan dalam praktik pengolahan bahan pustaka beserta foto hasil karya Anda. Ya, jadi yang awalan itu di pendahuluannya Anda ungkap lah ya, apa sih yang dimaksud dengan pengolahan bahan pustaka, bla bla bla. Gitu. Kemudian kegiatan apa yang Anda lakukan di saat melaksanakan kegiatan pengolahan bahan pustaka. Disertakan seperti ini. Nah, kemudian untuk ke laporan layanan perpustakaan, ya ini isinya kita bersama ya. Pendahuluan yaitu tentang ringkasan dari pengertian layanan perpustakaan. Kegiatan apa saja yang harus dilakukan dalam kegiatan layanan secara singkat. Ini harus ada sumbernya. Sumber referensi Anda bacanya dari mana. Dan kemudian kegiatan apa saja yang Anda lakukan dalam praktik layanan perpustakaan beserta foto hasil karya Anda. Misalnya Anda sedang melakukan mungkin layanan sirkulasi, maka harus ada fotonya. Dan kemudian laporan manajemen perpustakaan. Isinya adalah pendahuluan tentang ringkasan dari pengertian manajemen perpustakaan. Kegiatan apa saja yang harus dilakukan dalam kegiatan manajemen perpustakaan secara singkat. Wajib ada sumbernya. Pasti yang disebut dengan manajemen perpustakaan bla 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 nanti dan mengikut dari mana sebutkan sumbernya. Dan kemudian kegiatan apa saja yang dilakukan dalam praktik manajemen perpustakaan beserta foto hasil karya Anda. Kegiatannya. Nah, kemudian yang bab tiganya ini salahnya. Bab 3 itu penutup. Nah, penutup ini isinya adalah kesimpulan dan saran dan rekomendasi. Nah, kesimpulan, yakni kesimpulan pelaksanaan praktek kerja perpustakaan. Kesimpulannya apa yang dapat Anda berikan untuk kegiatan TKP Anda ini. Dan kemudian saran dan rekomendasi, saran-saran yang perlu disampaikan agar pelaksanaan praktek kerja perpustakaan yang akan datang dapat lebih baik. Mungkin sarannya apakah sebaiknya dalam pengolahan perpustakaan wajib menggunakan apa IT gitu ya. Kalau misalnya di tempat praktek Anda itu belum menggunakan apa software software apa sih opaknya itu berbasis IT. Atau mungkin layanannya perlu ditingkatkan sebenarnya. Namanya saran itu berarti kan apa yang Anda rasakan yang kurang di lokasi eh, di mana Anda praktek. Kemudian tata tulis laporan TKP itu mengikuti aturan tata tulis sebagai berikut. Ini wajib ya diikuti ya. Ukuran kertasnya A4, kemudian huruf menggunakan Times New Roman dengan ukuran 12 atau Arial ukuran 11. Jadi Anda pilih aja salah satu dari ini. Apakah Times Roman 12 ukurannya atau Arial ukuran 11. Jarak spasinya 1,5. Jarak maju sesuai setting pada komputer. Misalnya 333, 3 samping kiri kanan atau atas bawah 33 misalnya.
Terus Anda wajib mencantumkan judul filenya dengan laporan PKP, nama, nama kelas. Contohnya laporan PKP Sri Soeharto ini 0421992222 kelas PUS 4490 itu 01. Ini wajib ya filenya itu ada judulnya. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga Anda bisa kayak membuat laporan hasil PKP Anda sehingga dengan begitu Anda akan berakhirlah mata kuliah tentang praktek kerja perusahaan. Mungkin itu Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.